'Cause I can't do these long drives sitting in the backseat, thinking about that one night when the world caught fire, baby. And your eyes brightened up this dark scene. You told me I would be fine, I called you a liar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya AF Saifullah Malik dari kelas PWKB dengan NIM 60800120043. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan, terutama di pencemaran air. Air merupakan sumber daya alam terpenting di planet bumi sebab menjadi esensi dari semua kehidupan. Namun, terdapat permasalahan serius yang mengancam keberadaan air di bumi, yaitu pencemaran air atau polusi air. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan pencemaran air? Apa penyebabnya dan dampaknya? Simak video ini. Pencemaran air adalah pencemaran badan air seperti lautan, laut, danau, sungai, air tanah, dan lainnya yang biasanya disebabkan oleh aktivitas manusia. Perubahan dalam sifat fisik, kimia, atau biologis air akan memiliki konsekuensi yang merugikan bagi organisme hidup. Pencemaran air mengakibatkan krisis air tawar, mengancam sumber-sumber air minum dan kebutuhan penting lainnya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Dampak pencemaran air di sungai dapat mengakibatkan banjir dikarenakan tersumbatnya aliran sungai. Dampak lainnya yaitu adalah dapat menimbulkan penyakit pada manusia. Minum atau mengonsumsi air yang tercemar akan berakibat buruk pada kesehatan. Air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit seperti tifus, kolera, hepatitis, dan berbagai penyakit lainnya. Dampak selanjutnya yaitu kerusakan ekosistem. Ekosistem sangat dinamis dan merespon perubahan lingkungan, bahkan yang terkecil sekalipun. Polusi air dapat menyebabkan seluruh ekosistem rusak jika dibiarkan tidak terkendali. Dampak selanjutnya adalah eutrofifikasi. Eutrofifikasi adalah masuknya bahan kimia dalam badan air yang mendorong pertumbuhan alga atau ganggang. Alga ini membentuk lapisan di dalam kolam atau danau atau sungai, lalu mengurangi oksigen dalam badan air. Mengakibatkannya, kehidupan perairan tersebut akan terdampak. Dampak selanjutnya adalah gangguan rantai makanan. Polusi air menyebabkan dampak negatif pada rantai makanan. Gangguan pada rantai makanan terjadi ketika racun dan polutan dalam air dikonsumsi oleh hewan air, ikan, kerang, dan lainnya, yang kemudian dikonsumsi oleh manusia. Sumber pencemaran air. Sumber pencemaran air dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu sumber langsung. Sumber langsung adalah sumber pencemaran yang secara langsung melepaskan limbah dan produk sampingan berbahaya ke sumber air terdekat tanpa pengolahan. Contoh, limbah pabrik, fasilitas pengelolaan limbah, kilang, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu sumber tidak langsung. Sumber tidak langsung yaitu polutan atau bahan pencemar yang masuk ke badan air melalui air tanah atau atmosfer seperti hujan asam. Badan air dapat tercemar oleh berbagai macam zat, termasuk mikroorganisme patogen, limbah organik yang dapat membusuk, nutrisi tanaman, bahan kimia beracun, endapan, panas, minyak bumi, dan zat radioaktif. Beberapa polutan air yang paling sering ditemukan antara lain limbah domestik rumah tangga, limbah industri, insektisida dan pestisida, dan deterjen dan pupuk. Nah, bagaimana pencegahan pencemaran air? Cara terbaik untuk mencegah pencemaran air dalam skala besar adalah dengan mencoba dan mengurangi efek berbahaya. Ada berbagai perubahan kecil yang bisa dilakukan manusia untuk melindungi diri dari kemungkinan kelangkapan pasokan air bersih di masa depan. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah pencemaran air adalah hemat air. Pemborosan air adalah masalah utama di dunia dan manusia baru menyadari permasalahan ini. Perubahan kecil yang dilakukan manusia diyakini akan membuat peradaban besar. Selanjutnya, pengelolaan limbah yang lebih baik. Mengolah limbah sebelum membuangnya ke badan air membantu mengurangi polusi air dalam skala besar. Pertanian atau industri lain menggunakan kembali air limbah ini dengan mengurangi kandungan racunnya. Selanjutnya,
penggunaan produk ramah lingkungan. Penggunaan produk ramah lingkungan maksudnya dengan menggunakan produk mudah larut yang tidak terus menjadi polutan. Manusia dapat mengurangi jumlah polusi air yang disebabkan oleh rumah tangga dengan menggunakan produk ramah lingkungan. Mungkin itu video penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya hingga detik terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.